Kenapa Bapak aja yang ditangkap, yang lain tidak? Itulah yang jadi kesalahan Pak. Saya kan izin dengan Pelak Desa Mata-Mata itu, dengan Iwan. Bagaimana Pak? Kira-kira ini saya ini untuk membantu surat perintah dari anak, bisa enggak saya kerjakan pas ketepatan kata saya ini ada orang yang ngutang memakaikan pinjam pakai mesin circle ini, kata saya yang dibawa Arif itu. Terus terang Pak, saya hanya untuk motornya aja 500.000 itu dipasang-pasang sendiri. Maklum orang kampung situ yang kerja, gitu Pak, daripada pusing. Terus waktu menangkap Bapak, soal circle yang lain banyak kayu. Saya tunjukkan Pak, kata saya itu. Sedangkan circle di tanah saya ini Pak kan dirangkap ini ada punya saya kan. Tapi mesinnya kan kita punya rusak, baru dapat sekitar 1 kubik Bapak. Gitu. Yang di sini punya saya Henan. Gitu. Berdampingan. Udah gitu punya Edi di kampung situ juga. Punya Abbas dekat-dekat situ, punya Pak Luraunju, banyak circle situ. Tapi mereka ini Pak tutup mata aja. Tidak tangkap? Tidak tangkap, hanya saya saja yang ditangkap. Bahkan Pak, kok kenapa kok hanya saya sendiri yang ditangkap, sedangkan saya ini baru membantu izin pengolahan transmigrasi penjalan ini Pak, kata saya itu. Terus jawabnya gimana? Itulah Pak, kata dia nanti urusannya nanti dia bilang kamu bisa tunjukkan orang-orangnya, katanya Pak, waktu di kantor polisi itu. Ya, iya bisa Pak. Pas itu ketepatan banyak kayu di situ. Di Mata-Mata itu langsung dari Batu Barat itu, Tanjung Pelanduk itu kan banyak kayu semua Pak, kata saya. Saya sebutkan orang-orangnya, tapi mereka marah Pak, dan saya, kamu jangan mengundang-undang massa, kata dia Pak. Jadi kita ini serba salah Pak. Gitu. Siapa yang marah? Ya, kok komandannya waktu yang nangkap saya itu, yang enggak ada surat perintah, enggak ada apa Pak. Jam 11 malam saya langsung diambil di rumah. Siapa namanya? Enggak tahu. Ya, petugas yang nangkap saya itu. Siapa namanya? Itu petugas dari Teluk Melanau atau dari mana? Ucok Bapak, Ucok yang nangkap, yang ngambil saya. Langsung pas mereka itu. Reserse yang dari Ketapang ini. Oh, orang Ketapang? Orang Ketapang ini yang ditelepon oleh Pak Gatot itu, gitu Pak. Kemudian Bapak sebutkan di sana kayu si A, si B. Iya, saya sebutkan Pak. Tapi tidak ditangkap. Tidak. Kenapa, kata saya, sedangkan ini kata saya bukan punya saya. Ini kayu ada punya Samad. Ya, ada yang orang punya luar, ada punya Rusdi, ada punya Kadirman. Orang-orang kampus itu punya Abbas, punya Pak Luraunju. Kata saya. Sedangkan ini bukan, dan lagi pula kan bukan hutan lindung, kata saya Pak. Hasil limbah dari Kaulawak Sewit situ. Kalau ya memang mau ditangkap, ya tangkap semua, kata saya, orang-orangnya. Kamu jangan ngatur-ngatur saya, kata dia Bapak. Sekali udah sampai di sini, saya di BAP itu, kamu jangan ngatur saya. Yang ditangkap itu di penjara itu tiga orang itu, tiga lokal itu kerja polisi semua. Ya saya diam Pak. Kamu jangan keras-keras kepala. Saya kan tidak tahu berapa kayu, berapa yang ditangkap dia Pak. Udah gitu kena dia, kata polisi itu. Kita kan tidak tahu Pak. Yang tahu ya Pak, saya hanya diperintahkan selamat itu untuk membeli sekitar hanya 5 kobek aja. Udah saya bilangkan. Saya ini kan ngaku sejujurnya Bapak. Gitu, untuk papan yang kurang 3 lokal itu yang dipanjar 1,5 juta. Sedangkan mau diolah di Punyemat Umar itu Pak, tidak, kayunya belum sampai, mesinnya udah rusak. Ada 1 kubik, makanya saya cari ke rumah Pak Luraunju itu. Pas ketepatan kayu yang dikerjakan situ kan kayu agatis di belakang rumahnya itu. Udah saya tunjukkan semua. Yang lain tidak diproses, terus Bapak gimana? Kecewa kan? Ya kecewa Pak. Pertama gini Pak, sedangkan yang di Mata-Mata ini, ya enggak, yang orang-orang yang di Mata-Mata gesek belian untuk bahan rumah turdi tidak ditangkap. Untuk orang-orang di situ, coba kalau memang keadilan, memang betul-betul tidak ada pilih kasih kan Pak. Kalau memang mau ditegakkan, kita ini kan orang bodoh Bapak. Hawanya takut, saya kira kan udah percaya aja sama kepala desa, sama ke Pak Camat. Ya kalau 5 kubik hitung-hitung, kata saya, untuk cari makan ya tidak apa-apalah. Pas ketepatan untuk selamat itu, kata saya, untuk diteran. Tapi mereka malah tidak percaya. Mereka malah
langsung nekan-nekan saya. Sekarang ini Pak yang jadi pikiran saya kan, saya terus terang Pak, kan gitu. Saya coba dengan mereka kemarin itu, tolong Pak, biar orang ini tidak sampai lari, tolong. Kalau saya lari Pak, saya siap menunjukkan jalannya lagi. Kata saya Pak, macam saya di Mabes, nunjukkan mereka. Yang penting bisa ditangkap. Kata saya itu. Rupanya polisi di situ tidak mau di Kapolres ini. Malah saya yang ditekan. Tekannya gimana cara tekannya? Dia ditekan Pak, kamu kata dia, kamu jangan keras kepala. Kamu orang-orang Madura ini memang keras kepala kata dia, Pak. Demi Allah ini Pak, saya walaupun agama lain Bapak, tapi kita keyakinan betul. Kalau kita bohong kan pasti dikutuk Tuhan Bapak. Kamu jangan keras kepala. Memang kamu nih orang-orang Madura nih, suku Madura memang keras kepala. Contoh macam di Sambas katanya Pak. Jadi saya pun dari DBAP dari jam 7 sampai jam 12 malam Pak, saya pusing. Kata dia yang terakhir dia membujuk saya, dia bilang dengan saya itu, ini kan kayu-kayu yang di sana itu di Melanau, tangkap Melanau itu kamu hanya menyaksikan untuk agar diketahui diukur oleh kehutanan. Ya saya mau lah Pak, tapi nyatanya sampai sekarang ini masih dianu lagi. Ini yang membuat saya pusing. Jadi orang kayu orang lain? Yang kayu orang lain tuh, saya dipanggil lagi ini. Jadi Bapak disuruh akui kayu milik orang lain? Iya, mana saya mau Pak, kan gitu. Hanya dia kemarin itu jebak saya polisi di sini itu Pak untuk mengakui untuk saksi. Kan gitu, untuk betul-betul kayu itu memang asal dari Melanau, kan gitu pengukuran. Sedangkan saya yang diukur berapa, kayunya berapa enggak tahu Pak. Kan gitu. Bapak kalau tidak sesuai jangan akui. Iya Pak. Itulah Pak. Saya sekarang nih Pak hanya pasrah dengan Tuhan Bapak. Saya minta ya keadilan. Kalau memang ya saya keliru Pak, gara-gara memang saya ini kan namanya bodoh Bapak, bukan tahu paku, bukan tahu apa-apa Pak. Ya yang penting anak kita, orang tua kita urus, tulang punggungnya kita Pak, kan gitu. Satu hal Pak, apa Bapak itu karena orang marah sama Pak Dola, karena Pak Dola sempat membawa tim Mabes? Ya kemungkinan itu Pak. Kenapa yang lain tidak ditangkap, Bapak ditangkap? Itu yang saya sekarang yang jadi kesalkan Pak itu. Sedangkan macam Uco, macam Putu ini mereka tahu semua. Kenapa Kak Ning yang sering bawa belian sama bahan-bahan jadi itu masuk ke Pak Moris tidak ditangkap. Sedangkan Pak Moris sendiri melalui bendera-bendera Abbas yang bawa hendak ditangkap juga. Adang terus bekerja Pak. Siapa lagi? Adang Baharun itu langsung yang masuk hati ini. Hati Bujang Belacan itu. Adol Udang. Itu Pak. Pauji masuk siapa? Pauji itu Pak masuk Dang. Masuk Dang. Iya. Anak buah Dang. Anak buah Dang, termasuk anak buah Dang, dia langsung dengan hati Pak. Hati Bujang Belacan. Tidak ditangkap semua. Tidak ditangkap Pak, itu yang membuat saya kesal. Ada jadi, apa? Kira-kira apa yang Bapak inginkan? Kalau mau ditangkap, tangkap semua atau gimana? Iya, kalau kata saya Pak, menurut saya ini ya para petugas manalah Pak, kadang-kadang susah kita orang kecil macam kita nih Pak, kan gitu. Maksud saya ya kalau memang mau dibersihkan, tutup ya, tolong ya tangkap semua. Kalau ya memang kita keliru karena ini, tolong diberi kesempatan atau bagaimana. Kan macam ini Pak, udah anak kita, istri-istri kita, orang tua kita entah bagaimana Pak nasibnya, kan gitu.